kalau namanya kita bekerja, masalah itu udah pasti. Gagal itu juga mengikuti. Tapi dengan masalah dan kegagalan itu, kita bisa tahu seberapa tough mental kita untuk mendapat keberhasilan di dunia kerja. Jadi jangan takut nih untuk ngelatih mental nih ya kan. Semakin mental ditempa terus menerus, wah kita jadi tangguh tuh. Penting untuk tidak terburu-buru dalam melakukan pekerjaan. Kita bisa mengatur ritme kerja kita. Kita tentukan di mana prioritas kita. Terus strategi kita dalam bekerja itu adalah kunci untuk bertahan dalam dunia kerja yang panjang ini kan. Jadi kita bekerja ini mungkin 20 atau 25 tahun. Kita harus punya nih fokus atau target dalam 5 tahun. Sekarang kita harus 5 tahun ini saya sudah harus sampai langkah mana. 10 tahun kemudian saya juga harus sudah mencapai apa, sampai dengan 20 tahun kemudian. Itu kan suatu proses yang panjang. Halo, selamat siang dan selamat datang di podcast Dapenbun yang ke-8. Selamat siang. Oke, saya Nadia Priwi Banglangi akan ditemani oleh Bapak Kabid SDM Umum, Bapak Hadi Prasetyo. Halo. Selamat siang Nat. Siang, Bapak. How are you today? I'm fine Pak, thank you. Oke, podcast kali ini akan membahas filosofi berlatih keras untuk dapat berlari cepat dengan jarak yang jauh dalam dunia kerja. Wah, sangat relevan ya Pak dengan dunia kerja? Ya, sangat relevan sekali karena dalam kita bekerja itu kita memerlukan kecepatan, ketepatan, fokus serta hasil kerja. Gitu, Nat. Oke, baiklah. Pak Hadi, udah siap belum untuk memulai podcast siang ini? Ayo, let's go. Oke, berarti kita mulai aja masuk pada pertanyaan pertama ya Pak. Oke. Yang pertama nih Pak, menurut Pak Hadi, bagaimana caranya agar karyawan dapat melatih kerja keras? Ya, kalau menurut saya ini pentingnya latihan dalam dunia kerja. Ya, tapi sebenarnya saya ingat ini, kenapa kita bertemakan hari ini tuh dengan berlari cepat gitu kan? Karena seiring juga dan sesuai dengan moto Dapenbun kita gerak cepat, kerja cermat. Nah, di situ kan sudah tersirat tuh. Dengan kita bekerja cepat, tetapi kita juga harus mengutamakan kerja cermat. Jadi gitu. Tadi, nah nyambung dari pertanyaan Nadia nih. Berarti kan seberapa pentingnya. Oke. Jadi kalau kita perumpamaan seorang pelari yang hebat itu tidak hanya berfokus pada kecepatan, tetapi juga melatih ketahanan untuk dapat meraih jarak yang jauh dia sampai di garis finish. Sama halnya dengan karir di dunia kerja. Untuk mencapai kesuksesan tidak cukup hanya menjadi cepat atau cekatan dalam jangka pendek. Karena itu dibutuhkan latihan, kesabaran, dan pembelajaran terus-menerus membangun keterampilan dan untuk memiliki kemampuan yang solid. Jadi ada beberapa poin nih Nat. Untuk melatih, kita perlu pentingnya latihan ini dalam dunia kerja nih. Yang pertama nih, kita harus mengasah keahlian. Jadi kita harus paham nih dengan diri kita sendiri sampai di mana keahlian kita dalam memahami pekerjaan. Kita harus tahu, karena dengan kita memahami keahlian kita akan tahu di mana kekurangan kita. Kita harus terus-menerus meningkatkan keterampilan, baik keterampilan hard skill maupun soft skill. Jadi seperti itu. Jadi hard skill itu kayak kemampuan kita melakukan pekerjaan kayak Excel, Word, keterampilan kita mengolah suatu data. Tapi penting juga kita mempunyai soft skill di sini. Soft skill kita dalam mengelola pikiran. Ya kan, ketenangan gitu kan saat bekerja, terus kita bisa mengelola masalah. Nah, itu hal yang penting ya Pak ya. Penting sekali. Jadi kalau kedua itu kita latih dengan terus-menerus, insya Allah tuh kita bisa tuh Nat untuk menjalani pekerjaan kita dan kita bisa berhasil dalam dunia kerja ini. Nah, itu pentingnya satu keahlian yang kita miliki untuk dilatih secara terus-menerus. Jadi seperti itu.
Yang kedua kita harus bisa membangun mentalitas kita yang tangguh, gitu kan. Seperti pelari juga yang harus menghadapi kelelahan dalam dia berlari, dia harus bertahan tuh, karena dia harus berkompetisi dengan peserta-peserta lain seperti itu. Nah, sama juga di halnya dunia kerja, kita harus bisa membangun mentalitas kita. Mungkin kita dalam bekerja banyak berganti-ganti atasan misalnya. Nah, jadi biasanya tuh membangun mental itu yang tangguh itu bisa dari atasan kita kan. Jadi seperti itu ya kan. Makin galak peserta makin galak atasan itu bisa melatih mental kita tuh Nat. Iya kan. Wah, itu melatih mental banget sih, iya Pak, karena kita jangan dikit-dikit aduh kena mental. Kalau anak sekarang gitu kan. Dikit-dikit kena mental. Nah, itulah yang harus kita latih. Gitu dong. Dalam menghadapi dunia kerja ini kita sering menghadapi tekanan kan, kegagalan dan tantangan. Disitulah ketahanan mental kita diuji. Jadi kalau namanya kita bekerja, masalah itu udah pasti. Gagal itu juga mengikuti. Tapi dengan masalah dan kegagalan itu, kita bisa tahu seberapa tough mental kita untuk mendapat keberhasilan di dunia kerja. Jadi jangan takut nih untuk ngelatih mental nih ya kan. Semakin mental ditempa terus menerus, wah kita jadi tangguh tuh. Ya kan, mental kita jadi sekuat baja. Gitu. Oke. Yang ketiga nih, sangat penting juga mengatur ritme kerja kita. Kita ibaratkan lagi nih seorang pelari ya. Seorang pelari ini kita dengan pelari yang misalnya jarak jauh. Kita lari long marathon nih misalnya 45 kilo. Pasti seorang pelari itu tidak lari kencang terus selama 45 kilo. Nggak mungkin, karena dia pasti kelelahan dan dia bisa putus di tengah jalan. Gitu juga dalam halnya di dunia kerja nih. Penting untuk tidak terburu-buru dalam melakukan pekerjaan. Kita bisa mengatur ritme kerja kita. Kita tentukan di mana prioritas kita. Terus strategi kita dalam bekerja itu adalah kunci untuk bertahan dalam dunia kerja yang panjang ini kan. Jadi pasti kita namanya kerja itu banyak tugas dari atasan. Satu belum kelar, ada lagi. Tapi disitulah pentingnya kita atur ritme kita. Kita tentukan prioritas kita yang mana dulu nih penting. Yang harus selesai dalam hari ini. Ya kan? Setelah kita menentukan prioritas, kita strategi bagaimana cara kita menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi pentingnya itu prioritas dan strategi kerja dalam mengatur ritme kerja. Jadi jangan terburu-buru terus. Yang ada hasilnya salah, ngulang lagi dari awal. Nah, itu juga penting. Kita memahami berarti resiko kita dalam bekerja. Jadi nggak terburu-buru, resikonya salah, berimpact pada yang lain, jadi nggak kelar tuh kerjaan. Seperti itu. Jadi penting banget ya untuk ritme kerja ini. Gitu mengaturnya. Gitu sih Nat. Oh gitu. Baiklah Pak. Berarti dapat disimpulkan ada 3 poin ya Pak. Poin yang pertama mengasah keahlian. Kedua membangun mentalitas tangguh. Dan ketiga mengatur ritme kerja. Itu yang paling penting. Betul banget. Keahlian, mentalitas, dan ritme kerja. Ya. Baik, kita lanjut mungkin ke pertanyaan kedua ya Pak Hadi. Iya, ada banyak nih pertanyaannya. Iya Pak, enggak dikit doang kok Pak. Benar. Yang kedua Pak, maksud dari berlari cepat dalam hal pekerjaan itu seperti apa sih Pak? Oke, nah ini masih ada sambungan tadi dari yang pertama nih kan. Oke, banyak orang ngira bahwa bekerja cepat itu adalah cara terbaik untuk sukses. Kecepatan memang penting. Tapi keakuratan dan kecermatan dalam bekerja itu jauh lebih penting. Jadi sempurna tuh, udah cepat, cermat, cerdas tambahin lagi kan, itu terakhir. Jadi ini saya bawa omongan ini ketika kecepatan yang tanpa arah itu akan justru membuat kita ke arah yang salah. Kita hanya cepat tapi nggak tahu arah, salah. Ya karena tadi pelari nggak hanya dia tahu diharuskan cepat, tapi tahu arah di mana dia akan melakukan garis finish dalam dia berkompetisi lari. Dalam dunia kerja, bekerja cepat adalah memang tentang efektif dan efisien, bukan sekedar menyelesaikan tugas dan tergesa-gesa. Jadi bagaimana kita bisa berlari cepat ini
untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam dunia kerja. Ini saya bagi ada beberapa nih Nat. Ya kan. Yang pertama tentang produktivitas yang terukur. Fokus pada hasil, bukan hanya pada kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Ya kan? Jadi kita harus tahu fokus hasil kita nih mau seperti apa, mau sekualitas, sepenting apa nih, sebagus apa kerjaan kita. Ketika kita fokus pada hasil, kita akan cari tahu bagaimana kita menyelesaikan hasil pekerjaan itu, ya kan? Dengan cara nih, misalnya buat list yang akan dilakukan pekerjaan di hari itu secara spesifik, ya kan? Kita melakukan to-do list gitu kan, tapi yang realistis. Jangan kita nyusun rencana tapi kita sendiri nggak paham atau nggak tahu untuk melakukannya. Jadi harus realistis nih Nat. Dan sesuai dengan prioritas tadi balik lagi. Jadi kita perlu produktivitas yang terukur. Ya kan? Cepat boleh tapi tetap fokus pada hasil. Gitu. Yang kedua, manajemen waktu. Nah, manajemen waktu ini Pak yang iya kan? banget nih. Kita kerja satu hari 8 jam kan? Iya. Kita harus membagi tuh manajemen waktu kita. Kapan waktu kita bekerja, kapan waktu kita beristirahat dan lain-lain gitu kan. Menguasai teknik manajemen waktu ini seperti kita melakukan prioritas-prioritas pekerjaan yang penting. Ya kan? Dapat membantu kita itu bekerja lebih cepat tanpa kehilangan kualitas. Balik lagi, hasil dan kualitas yang bagus itulah yang diharapkan dalam dunia kerja atau kita bekerja setiap hari kan. Jadi gitu. Jadi penting banget kita manajemen waktu. Kita kerja 3 jam, fokus. Ya kan? Istirahat 15 menit untuk nenangin otak gitu kan. Untuk tar dulu. Jadi kita bisa fokus lagi. Jadi manajemen waktu itu sangat penting. Jangan kita udah kerja 3 jam, 4 jam, habis itu kita kelelahan sampai sore kita leye-leye gitu Iya kan. sih, Pak. Tapi ada beberapa karyawan yang kayak gitu sih Pak. Dia lebih pengen udah fokus kerja aja terus nanti istirahatnya terakhir. Tapi ada juga yang istirahatnya di tengah-tengah tapi jadi bablas Pak. Nah Ya. iya, kebaikan istirahatnya di main Mobile Legend itu. Nggak kerja-kerja. Oke, yang ketiga kolaborasi yang efektif. Dalam banyak hal kolaborasi yang efektif ini dalam arti kita kan pasti bekerja itu punya tim. Kalau saya nih kebetulan saya sekarang saya bertanggung jawab dalam tim SDM dan umum. Ya kan, kolaborasi dengan bidang-bidang itu sangat penting. Ketika misalnya saya melakukan pemetaan karyawan, berarti kan saya harus ada input kebutuhan dari bidang-bidang kerja karyawan seperti apa diperlukan, kan saya harus berkoordinasi. Atau permintaan pengadaan dari bidang atau satuan. Ya kan, saya harus tahu nih apa yang mereka butuhkan, spesifikasi barang apa, seperti apa. Jadi nggak salah tuh saat saya melakukan pengadaan. Jadi kolaborasi yang efektif ini sangat perlu. Ya kan, itu dengan bidang, dengan tim sendiri kita harus bisa berkolaborasi juga. Koordinasi yang jelas, ya kan, kebutuhan tim seperti apa, terus minusnya tim seperti apa, keunggulan tim seperti apa, kita harus bisa tuh. Jadi seperti itu. Jadi tadi yang pertama tentang produktivitas yang terukur, manajemen waktu yang jelas, dan kolaborasi yang efektif. Dengan itu semua, pencapaian hasil yang kita harapkan di pekerjaan kita tuh insya Allah bisa tercapai. Gitu sih Nat. Oke. Siapa berarti ada 3 poin lagi nih Pak. Yang pertama produktivitas terukur, yang kedua manajemen waktu, dan yang ketiga kolaborasi yang efektif. Benar banget. Oke, udah mulai serak ya Pak karena banyak. Dari tadi kita ngomong aja terus gitu ya. Mungkin kita bisa minum dulu kali ya Pak. Boleh. Kita disponsori sama The Agrofine Coffee nih Pak. Minum dulu guys. Ya, kita minum dulu ya guys. Tapi emang nggak bisa sih kalau habis minum kopi tuh nggak gitu kan? Susah sih kayaknya ya. Nggak bisa. Oh itu kopi ya Pak? Kopi ini. Kopinya kayak gimana Pak rasanya kalau Dagro? Wih, ini ada nih kesenangan saya di Dagro, namanya Americano to the Moon. Yes, salah. Gitu. Itu rasanya kayak gimana tuh? Sampai ya, bulan apa gimana? Iya, tadi pas saya ngeruput gitu kayak
bisa sampai bulan aja gue udah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Pokoknya udah nggak tahu lagi lah. Pokoknya pabrik obat tutup aja udah. Waduh, keren deh pokoknya Gagro ya Pak. Keren, mantap. Oke, kita lanjut lagi nih Nat. Ya, kita lanjut ya Pak ke pertanyaan ketiga. Nah, dalam bekerja keras kan pasti memerlukan motivasi ya Pak. Betul. Motivasi yang kuat untuk menjaga kestabilan performa Pak. Nah. Bagaimana sih Pak caranya agar karyawan bisa menjaga kestabilan itu? Oke. Bicara kestabilan berarti kita bicara tentang konsistensi. Gimana cara kita menjaga konsistensi dalam menjalani masa pekerjaan ini yang memang kan cukup lama ya kan. Sama seperti kayak orang lari maraton nih. Ya kan. Dengan jarak yang panjang kita harus bisa lari secara konsisten sampai kita menyentuh garis finish. Jadi kesuksesan dan karir dalam kita bekerja maupun kita berbisnis itu nggak terjadi dalam satu malam, itu nggak mungkin. Semua butuh proses, semua butuh waktu. Dibutuhkan konsistensi, stamina dan komitmen untuk terus berlari dan bekerja gitu kan. Kalau orang berlari kan, nah sekarang kan kita bekerja untuk mencapai satu tujuan atas pekerjaan kita. Nah ini ada juga tipsnya nih, bagaimana kita bisa menjaga motivasi dan performa itu dalam perjalanan yang panjang ini. Yang pertama, tetapkan tujuan jangka panjang. Kita bekerja ini kalau di usia saya sekarang, saya sudah 14 tahun saya bekerja di Dapenbun. Iya. Lama. Dan mungkin saya masih 10 sampai 15 tahun ke depan lagi kalau saya diberikan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan umur. Jadi menetapkan tujuan ke jangka panjang. Jadi kita bekerja ini mungkin 20 atau 25 tahun. Kita harus punya nih fokus atau target dalam 5 tahun. Sekarang kita harus 5 tahun ini saya sudah harus sampai langkah mana. 10 tahun kemudian saya juga harus sudah mencapai apa, sampai dengan 20 tahun kemudian. Itu kan suatu proses yang panjang. Kalau kita nggak punya tujuan dari proses itu, kita nggak jadi apa-apa, ya kan? 5 tahun ini saya harus bisa apa? Saya harus mencapai achievement apa dalam diri kita ini. Jadi kita udah pasang tuh target-target. Jadi bekerja dengan tidak ada target atau dengan tidak ada capaian, sama saja itu mengulang pekerjaan kita sehari-hari aja, udah gitu terus aja berulang-ulang. Tapi ketika kita mempunyai target dan tujuan yang jelas dalam jangka waktu yang sudah kita tetapkan, itu membuat kita menjadi orang yang lebih berguna dalam pekerjaan kita maupun dalam kemampuan diri kita. Jadi penting tuh tetapkan tujuan jangka panjang. Gitu. Kemudian yang kedua, istirahat yang terencana. Dengan jarak yang panjang tadi, nggak mungkin kita nggak ada waktu istirahat. Jadi buat waktu istirahat itu secara terencana. Kayak pelari nih kan, nggak mungkin dia lari terus kenceng terus. Tapi ada saatnya dia lari dengan pace. Kalau dalam lari kita kenalnya pace atau tadi kecepatan lari tadi kan. Jadi mungkin pace-nya kita kadang lambat, kadang kenceng. Nah itu mungkin pas lambat itu kita lagi istirahat. Jadi seperti itu. Jadi dalam dunia kerja ya, kita juga perlu mengatur waktu rehat kita. Karena keseimbangan antara kerja dan istirahat itu kita memastikan kita nggak burn out, istilahnya di anak-anak sekarang burn out kali ya. Nggak, udah sekalinya dia udah capek kerja, istirahat udah loss aja Pak. Loss aja gitu kan. Nah itu kita nggak boleh gitu. Jadi kelola. Nah, anak zaman sekarang kayak gitu Pak. Oh iya kan. Nah itu yang harus dikit-dikit burn out, dikit-dikit kena mental. Balik lagi ke mental tadi kan. Iya benar. Kayak kita harus buat pelatihan deh Pak. Boleh. Harus itu pelatihan. Pelatihan untuk yang berkesinambungan gitu kan. Benar. Ya tadi pengelola istirahat itu perlu. Jadi dengan kita sudah capek kerja, kita perlu istirahat mungkin hanya beberapa waktu. Kalau orang kerja kan istirahatnya Sabtu Minggu lah ya. Iya. Istirahat Sabtu Minggu tuh kalau saya sih biasanya saya menjalani hobi saya gitu kan. Jadi dengan kita main hobi itu jadi kayak ada fresh baru. Besok Senin kita kerja lagi.
ya kan, kita kerja ngumpulin duit buat hobi, ya enggak gitu. Sebagiannya, maksudnya seperti itu. Berarti Perlu harus tuh seimbang ya Pak. seimbang. Bekerja dan juga menjalani hobi. Iya. Jadi kalau dalam istirahat work hard play hard atau kebalikannya play hard work hard. Terserah lah itu mau mana duluan. Dua-duanya harus hard. Iya harus dua-duanya ya Pak. Harus Nggak boleh salah dua-duanya. satu aja. Iya, kerja terus nanti wah pusing juga kan. Iya benar sih. Duitnya banyak nggak buat apa-apaan ya kan. Stres yang ada Pak. Ya. Tapi kalau Pastinya main buat terus, masa depan iya, kalau main pastinya. terus jadinya Ya main terus nggak ini dong nanti nggak kerja dari mana duitnya. Iya kan. Kalau kita anak sultan nggak apa-apa. iya benar. Main terus kerjanya nggak usah. Saya kita bukan anak sultan Pak. Iya. Anak bapak ibu kita. Oke. Yang ketiga, evaluasi dan perbaikan diri. Nah, ini juga perlu banget nih. Kita untuk menjaga konsistensi ini, kita perlu tahu mengevaluasi diri kita. Sejauh mana sih kita ini bisa mengevaluasi, melihat kekurangan kita. Itu perlu banget, Nat. Ya kan? Itu perlu banget kita mengevaluasi. Kurangnya kita di mana nih? Jadi kita bisa tahu. Ya kan? Kita bisa melatih apa yang kita kurang. Ya, perlu dengan mengevaluasi diri juga kita perlu terkadang kita perlu tanya teman kita, kita ngobrol nih misalnya kan, kurangnya gue di mana sih? Apa sih yang harus gue perbaiki? Itu menurut gue satu hal yang bisa kita tanyakan untuk mengevaluasi diri kita dengan kita mendengarkan masukan dari orang lain, tapi bukan terfokus pada masukan yang dikit-dikit dikasih masukan nanti jadi mental down lagi gitu kan, nggak bisa dikoreksi gitu kan. Itu sih Pak yang paling banyak nggak bisa dikoreksi. Itu ya kalau merasa dirinya benar kan Pak, jadi kalau minta pendapat dari temen, gue nggak kayak gitu. Ya kalau bisa sih jangan. Dengan kita mengevaluasi diri kita itu akan memperbaiki diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Betul, mengevaluasi diri. Penting jadi kita ya Pak mengevaluasi diri. Kita bisa melakukan perbaikan itu secara terus menerus. Jadi kita perbaiki lagi. Tapi kalau bisa perbaikinya jangan di situ-situ aja. Berarti kita nggak maju-maju dong. Udah tahu itu kurang diri kita. Tapi kita perbaiki. Nah itu kayak ada yang salah tuh proses perbaikannya ataukah proses pembelajaran yang salah. Itu harus sudah kita kenali juga di diri kita. Nah itu gimana tuh Pak? Maksudnya mengenali itu? Iya tadi dengan melihat kesalahan yang berulang-ulang. Oke, berarti kan? Kesalahan yang berulang-ulang ya Pak? Iya, jadi ada yang salah tuh mengevaluasinya. Mungkin cara memperbaikinya yang mungkin kita perlu, kayaknya gue nggak gini deh caranya. Kita harus mencoba hal baru atau tadi masukan-masukan dari teman-teman kita gitu kan, harus seperti ini. Nah itulah perlulah kalau menurut saya ya untuk mengevaluasi dan perbaikan diri. Gitu sih tadi ada 3 ya. Tetapkan tujuan jangka panjang, istirahat terencana, yang terakhir evaluasi dan perbaikan diri. Kayak gitu. Oke, berarti ada 3 tips ya guys. Yang tadi itu ada tetapkan tujuan jangka panjang, yang kedua istirahat yang terencana, dan yang ketiga evaluasi dan perbaikan diri. Oke, jangan lupa ya guys, tips itu harus diterapkan. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak. Nih udah janji nih terakhir Nat. Iya Pak, ini terakhir. Tapi nggak apa-apa sih kalau untuk memberikan satu informasi atau tips-tips ke orang, kita kan mengajak untuk orang lain itu berubah dan menjadi lebih baik. Iya betul Pak. Nah tips Bapak nih kayaknya bagus buat para mudah-mudahan. Oke Pak, kita ke pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi kan dari tadi Bapak udah nggak nyebutin tuh semuanya. Nah ini saya penasaran nih Pak, filosofi ini tuh terinspirasi dari apa sih Pak? Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya bicara bolak-balik lari gitu kan. Ya, yang hip sekarang olahraga lari gitu kan. Jadi inspirasi memang dari dunia atletik kita bawa ke dunia kerja, ya kan. Apa aja sih pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang pelari tadi yang juga saya udah paparkan tadi di atas, ya kan? Yang pertama nih, fokus pada proses bukan hanya hasil, ya kan? Waktu yang kita lalui dalam pekerjaan itu memang sangat panjang, prosesnya juga sangat panjang. Dengan kita fokus pada prosesnya, karena menurut saya proses itu tidak mengkhianati hasil, itu pasti Nat.
Ya, betul sih Pak. Itu saya Betul, percaya sih Pak. bener. Jadi hasilnya kita tetapkan itu penting. Nah, kita harus melalui proses itu dengan baik, ya kan? Dalam kita berproses itu banyak orang pasti protes, ya kan? Tapi kalau saya bilang, lihat kami berproses, jangan diprotes, ya kan? Atau sebaliknya, jangan hanya protes, tapi lihat kami berproses, ya kan? Karena proses itu sangat penting sekali. Kita bisa belajar, kita bisa tahu baik buruknya proses kita, kurangnya, lebihnya di mana, gitu kan. Dengan proses tadi kita belajar, kita bisa melatih mental dan lain-lain, kita bisa memperoleh hasil yang kita inginkan dalam dunia kerja, seperti itu. Kemudian yang kedua, pantang menyerah. Pantang menyerah. Ini nih Pak, yang penting nih. Iya, boleh pantang menyerah. Nah, pasti dalam dunia kerja ini kan ada hari-hari sulit dalam kita bekerja. Pasti ya, kita nggak gampang terus, ya kan? Karena dengan kita ketemu satu masalah atau kegagalan, sebenarnya di situ kita menemukan satu pembelajaran, ya kan? Dengan kita ada masalah, dengan kita ada kesalahan, itu kita ada pembelajaran. Jangan di situ kita berhenti menyerah. Udahlah gue udah gagal nih. Udahlah gue nggak achieve target, ya kan? Jangan terus menyesal gitu. Tapi dilihat kita gagal, kita nggak berhasil itu karena apa? Ya kan? Kita perbaiki tadi dengan latihan tadi yang kita sebutkan di atas kan, latihan dan latihan lagi tentang apa yang kita kerjakan saat ini. Jadi jangan nyerah tuh Nat. Ketika ada satu masalah tentang pekerjaan atau mungkin di luar pekerjaan yang bisa menghambat pekerjaan, bisa juga dong Nat. Iya. Nggak always urusan pekerjaan. Iya benar sih Pak. Iya kan? Itu yang sulit sih Pak, dibedakan masalah pribadi dan sampai dibawa ke masalah itu susah jangan sampai tuh Nat. Iya, jangan dicampur kan Pak. Nah, itu kita harus memilah tuh, mengelola. Mana urusan pekerjaan, mana urusan pribadi. Iya, jangan dicampur aduk. Betul Pak. Pantang menyerah intinya Nat. Iya, pantang menyerah ya Pak. Tapi anak zaman sekarang kan banyak kan udahlah, nggak bisa. Nah, balik lagi ke mental health lagi, dikit-dikit kayak gitu. Anak zaman sekarang nggak bisa sedikit resign, mau nikah. Aduh, resign kalau lebih mendapat yang lebih baik, kenapa tidak kan gitu. Tapi kalau resign hanya sekedar menyerah saat itu, bukan satu solusi menurut saya, ya kan? Ya, betul. Jangan dikit-dikit kayak gitu. Jadi ketika ada masalah atau ada rintangan, kita pelajari, jangan menyerah. Ya. Oke, yang ketiga, disiplin adalah segalanya. Kayak gitu. Pelari sukses bukan karena dia bakat semata-mata, tapi karena disiplin dalam latihan. Ada disiplin yang sama dibutuhkan juga dalam dunia kerja untuk mencapai konsistensi dan hasil yang luar biasa. Disiplin intinya tuh Nat. Ya, kita dengan datang jam 8, ya kan? Datang, terus kita mulai bekerja, kita prepare pekerjaan, kapan kita tahu waktunya istirahat, kapan kita mengelola istirahat kita dan balik lagi bekerja, ya kan? Pulang on time, ya kan? Kecuali disuruh atasan memang lagi banyak kerjaan, ya kan? Dikit-dikit lembur nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa ya Pak. Tapi iya kan lagi menyelesaikan pekerjaan. Kalau itu juga termasuk yang disiplin. Disiplin menyelesaikan pekerjaan. Iya. Dan disiplin itu harus diterapkan bukan sejak tapi dalam diri kita sendiri, ya kan? Kita memanage waktu, kita dalam segala hal disiplin. Karena kunci kedisiplinan itu sangat penting. Ketika kita tidak disiplin dengan diri kita sendiri, itu pasti tercermin dalam hal pekerjaan kita. Ya kan, bangun juga tepat waktu, nggak kesiangan mulu. Nah, dia suka kesiangan gak nih kalau bangun? Gimana jawabnya ya Pak? Ya, jadi harus disiplin ya Nat. Ya, dari mulai diri kita sendiri, baru kita terapkan ke tim kita untuk menjadi contoh bahwa betul, kita harus disiplin atas segala hal. Seperti itu. Udah banyak juga nih kita ngomong ya Nat. Saya boleh minum lagi gak nih? Oh iya boleh
Pak, boleh banget Pak. Minum Silakan, lagi ya. Pak. Mungkin nih, kalau ini saya pesannya Itu apa, Nat? matcha frappe Pak, kalau nggak salah deh. Dan ini enak banget Pak. Ini saya Bukan pokoknya- matcha, Ci? Matcha Bukan. frappe. Ini enak banget Pak. Pokoknya nggak ada yang ngalahin matcha frappenya The Agro. Pokoknya Oke. saya udah nyobain Pak matcha yang lain dan itu nggak ada. Nggak ada apa-apanya Udah ya? ini enak, paling enak. Balik lagi nggak ada obat lagi. Ya nggak ada obat, apotek tutup. Tuh ditutup. Apotek tutup. Ayo Pak, silakan diminum. Tuh. Nggak bisa memang kalau minum kopi nggak lagi. Oh, Iya saya juga mau Pak, tadi Pak. Coba. Wih. Memang itu cara menikmati ya. Ya, betul Pak. Jadi gimana nih? Masih ada pertanyaan gak nih? Enggak, udah Pak. Ini udah Udah. terakhir. Cuma saya ringkas nih Pak ya. Ada 3 poin ya Pak tadi. Yang pertama fokus pada proses, bukan hanya hasil ya guys. Terus kedua pantang menyerah. Nah ini yang wajib, jangan menyerah, jangan mudah menyerah intinya. Iya, ingat lagu aja The Massive, jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya, enggak Pak. Kayak jadi nyanyi. Yang ketiga adalah disiplin. Nah ini Pak, disiplin nih Pak, yang Iya. agak-agak susah. Iya. Harus diterapin tuh Nah disiplin. itu wajib ya guys. Kita harus Iya. menerapkan 3 hal itu. Jangan salah, disiplin bukan diselipin ya. Ya disiplin. Disiplin. Iya disiplin. Oke Pak. Siap. Oke, ini itu udah pertanyaan terakhir sih Pak. Oh, terakhir. Udah selesai. Alhamdulillah Pak. Oke. Baik, berarti saya dapat simpulkan nih Pak. Jadi kita semua itu adalah pelari guys. Ya, Pelari. kita semua adalah pelari. Ya, kita bisa katakan seperti itu. Terus gimana? Jadi kita berlari bukan hanya untuk menjadi yang tercepat, tetapi juga untuk mencapai jarak jauh dengan stamina yang terjaga. Nah, benar banget tuh. Gitu. Nah, dari semua yang udah Bapak jelasin nih, saya ngerangkum ada beberapa hal yang perlu dilakukan karyawan, yaitu terus berlatih, Oke. terus meningkatkan keterampilan, Oke, penting banget. Dan ketiga juga menjaga ritme kerja agar terus termotivasi. Iya. Gitu. Kalau semua itu udah diterapkan di dalam dunia kerja, kita nggak hanya mencapai tujuan aja, Ya. tapi kita menikmati perjalanan. Nah, bener nggak sih, bener Pak? banget. Nikmati prosesnya. Ya, nikmati Iya, prosesnya. setiap proses itu ada pahit, ada manis, ada asin, ada asam dan segala macam. Nano-nano Iya, ya, Pak, nano-nano, bener. Karena kalau udah menikmati proses itu udah terbayar deh semuanya. Terbayar nanti dengan hasil yang kita capai. Iya, betul Pak. Pokoknya nikmatin perjalanannya agar kita enjoy ya Pak, menjalani semua pekerjaan. Bener, enjoy to the game. Wis, keren banget. Baik Pak, selesai juga nih podcast kita hari ini. Alhamdulillah. Selesai juga podcastnya. Udah capek Pak? Ya lumayan. Lumayan. Enggak lah ya Pak. Enggak lah, kita harus tetap semangat tadi kan kita udah jelasin Benar. mengenai arti semangat kita. Iya, betul, semangat. Lelah boleh, nyerah jangan. Iya. Iya kan? Ih, keren tuh. Gitu. Moto terbaru nih Pak. Iya. Ya. Oke, saya Nadia Prilly Banglangi dan Bapak Hadi Prasetyo undur diri. Siap. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Thank you.